Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Adila dengan NIM 1903359. Saya akan menjelaskan materi mengenai listrik dinamis. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Farul Razi untuk memenuhi tugas pembelajaran fisika berbasis teknologi bencana. Adapun cakupan materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu hukum Ohm, yang kedua adalah rangkaian listrik, yang ketiga adalah hukum Kirchhoff, yang keempat energi dan daya listrik. Yang pertama, saya akan bahas mengenai hukum Ohm. Baik, kita masuk ke hukum Ohm. Mudah tidaknya suatu arus mengalir pada suatu penghantar dinyatakan dalam hukum Ohm. Hukum ini berasal dari hasil percobaan George Simon Ohm tahun 1787 sampai 1854 yang menunjukkan adanya hubungan antara arus, beda potensial, dan hambatan. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antar kedua ujung penghantar tersebut, dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan bunyi hukum Ohm tersebut dapat dirumuskan secara matematis, yaitu I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikali R. Dengan keterangan I sama dengan kuat arus atau dilambangkan dengan ampere atau A, dan V sama dengan beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, dan R merupakan hambatan dengan satuan Ohm. Selanjutnya, masuk ke materi kedua, yaitu rangkaian listrik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu rangkaian hambatan seri. Seperti yang semuanya lihat, rangkaian hambatan seri yaitu hambatannya tersusun secara sejajar. Yang dimana kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan adalah sama dengan I1 sama dengan I2, IN sama dengan I seri. Lalu, tegangan pada hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatannya, yaitu V seri sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan Vn. Hambatan-hambatan yang disusun seri berguna untuk memperbesar hambatan serta sebagai pembagi tegangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rangkaian hambatan paralel. Jika tadi pada rangkaian seri disusun secara sejajar, maka hambatan paralel disusun secara bertingkat-tingkat. Hambatan pengganti paralel dapat dihitung dengan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah sampai dengan 1 per Rn. Lalu untuk kuat arus yang mengalir hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan. Maka I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah IN. Tegangan pada hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah tegangan pada tiap hambatannya. Maka V paralel sama dengan V1 ditambah V2 ditambah Vn. Hambatan-hambatan yang disusun secara paralel berguna untuk memperkecil hambatan serta sebagai pembagi arus. Nah, jika tadi pada hambatan seri untuk memperbesar hambatan, maka pada paralel berguna untuk memperkecil hambatan, disebut dengan atau diingat dengan kebalikannya. Lalu masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hukum pertama Kirchhoff. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung dengan ada tidaknya hambatan pada cabangan tersebut. Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik melalui cabang tersebut juga akan mengecil. Sebaliknya, jika pada cabang hambatannya kecil, maka arus listrik melalui cabang tersebut akan besar. Masih pada hukum pertama Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Maka dapat disusun secara matematis atau dituliskan secara matematis, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Terlihat pada gambar, I1 merupakan aliran masuk dan I2 serta I3 merupakan aliran keluar. Dari gambar ini dapat dirumuskan yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3.
Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu hukum kedua Kirchhoff. Pemakaian hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian tertutup, yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Umumnya, ini terjadi jika dua atau lebih GGL di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan cara rumit, sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk dapat menjelaskan atau mengoperasikan rangkaian tersebut. Hukum kedua Kirchhoff yang berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan, yaitu I kali R sama dengan 0. Maka dituliskan secara matematis, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Berikut merupakan rangkaian yang telah pada hukum kedua Kirchhoff. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu energi dan daya listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu energi listrik. Beberapa pemanfaatan perubahan energi listrik menjadi bentuk lain. Yang pertama, energi listrik menjadi energi kalor, misalnya kompor listrik, setrika listrik, solder listrik, serta rice cooker. Yang kedua, energi listrik dapat dirubah menjadi energi gerak, misalnya bor, kipas angin, dan motor listrik. Lalu selanjutnya, energi listrik dapat diubah juga menjadi kimia, misalnya pada proses pengisian akumulator. Dan yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu pijar, lampu di rumah, serta lampu kamar, serta lampu tidur kita. Berikut adalah contoh-contoh perubahan energi listrik menjadi beberapa energi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya atau energi panas, seperti tadi lampu tidur, lampu kamar, serta lampu-lampu yang ada di rumah kita. Lalu yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak, energi panas, serta energi suara. Contohnya yaitu pada blender. Ketika blender dihidupkan dari listrik, maka blender tersebut akan bergerak berputar serta menghasilkan suara, serta juga menghasilkan panas. Lalu ketika energi listrik itu dihidupkan, maka akan menghidupkan laptop serta komputer kita, serta HP kita, sehingga dapat berubah menjadi cahaya, energi suara, serta energi panas. Dan yang terakhir, energi listrik ini dapat mengubah menjadi energi panas. Contohnya adalah kompor listrik kita. Dan masih bahas mengenai energi listrik. Energi listrik ini rumus umumnya yaitu W sama dengan V dikali Q. Oleh karena itu, Q dikali T, maka bentuk persamaan lainnya adalah W sama dengan V dikali I dikali T. Dengan keterangan, Q merupakan muatan listrik atau dengan satuan kolom, dan V merupakan beda potensial, dan T merupakan satuan waktu atau sekon. Selanjutnya kita masuk ke daya listrik. Daya listrik adalah laju energi listrik yang dipindahkan atau energi listrik tiap satuan waktu. Daya listrik dapat ditentukan dengan persamaan berikut atau penurunan rumus dari daya listrik. Yang pertama, P sama dengan W per T. Maka P sama dengan V dikali I. Maka P sama dengan I kuadrat dikali R. P sama dengan V kuadrat per R. Selanjutnya, pada materi yang terakhir, yaitu hubungan dengan fisika kebencanaan. Jadi apa sih materi kita tadi, listrik dinamis dengan kebencanaan kita? Yang pertama, banyak sekali kebencanaan yang sering kita temui, yaitu kebakaran. Apa penyebab kebakaran terjadi? Penyebab kebakaran terjadi yaitu penggunaan kabel berukuran kecil. Kabel yang berukuran kecil ini digunakan untuk menghantar arus yang besar, maka akan timbul panas berlebih, sehingga bisa melelehkan lapisan isolator kabel tersebut. Maka hal ini dapat memicu kebakaran-kebakaran yang ada di rumah kita. Lalu, penyebab yang kedua yaitu instalasi yang tidak sesuai standar. Instalasi yang asal-asalan sangat tidak disarankan karena dapat merugikan pengguna. Instalasi yang sesuai standar memang biasanya memakan biaya yang tidak sedikit. Namun, ini dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan kita sebagai pengguna.
Lalu contoh lainnya yaitu padamnya lampu jalanan. Pada malam hari kita sangat membutuhkan lampu jalanan. Jika lampu jalanan itu mati, maka kita akan sulit melihat atau merasa sangat kegelapan. Nah, apakah kalian tahu lampu jalanan ini disusun secara paralel? Karena jika salah satu mati, kita semuanya tidak akan ikut mati. Itulah fungsinya, maka lampu jalanan disusun secara paralel. Lampu lalu lintas di setiap jalan raya merupakan contoh dari bentuk rangkaian listrik paralel. Hal ini berfungsi supaya setiap lampu dapat menyala secara bergantian. Alat yang mengatur lampu supaya dapat menyala secara bergantian yaitu controller. Baiklah, itulah tadi materi saya mengenai listrik dinamis. Selamat menyaksikan dan semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.